ziarah ke kubur, minta keberkahan dari si ahli kubur. Perempuan itu dilaknat kalau sangat sering, intensitasnya tinggi dalam berziarah. Jadi tetap boleh dianjurkan, tetapi tetap maka silahkan berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Muhammadiyah apakah betul anti ziarah atau anti tradisi? Jadi jawabannya, please welcome stand up kajian bersama Ustaz Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perkenalan dulu. Nama saya Wayan Bagus Prasetyo. Kita akan sedikit belajar tentang apa? Tentang ziarah kubur. Ya, saya sedikit izin membelakangi. Ya, judul besarnya adalah ziarah kubur. Ya, tuntunan ziarah kubur. Nah, sebelumnya mas-masnya pernah belum belajar tentang ziarah kubur secara intensif? Sudah belum? Belum. Nah, baik, kita akan bahas kurang lebih bagaimana sih tuntunan ziarah kubur yang dianjurkan oleh agama Islam yang dipahami oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, pertama ya kita akan bahas dulu apa maknanya. Ya. Makna dari ziarah kubur. Ziarah kubur ya, ini berasal dari kata bahasa Arab. Ya, saya izin membelakangi. Apa? Berasal dari kata zaro ya. Yazuru. Nanti masdarnya ziarah. Ya. Apa artinya secara bahasa? Ya. Artinya adalah berkunjung atau mengunjungi. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita paham maknanya, kita juga akan belajar tentang hukumnya. Nah, kira-kira menurut mas-masnya hukum ziarah kubur itu apa? Kira-kira apakah wajib, apakah sunnah, mubah, makruh, haram? Kira-kira apa? Tebak. Wajib mungkin Ustaz. Wajib. Ya. Jadi berdasarkan yang dipahami, hukum dari ziarah kubur itu adalah ya, sunnah, dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Buraidah. An Buraidah, ya, dari sahabat bernama Buraidah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu, kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Faqad adzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Tapi sekarang Nabi Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya. Fazuruha, maka silahkan berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena berziarah kubur akan mengingatkan kita kepada akhirat. Atau dalam riwayat lain, tudzakiru bil maut, mengingatkan kita kepada kematian. Nah, baik, kira-kira untuk poin 1, 2 makna dan hukum bisa dipahami ya Mas ya? Nah, baik, sekarang kita masuk ke poin intinya. Apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat ziarah kubur itu? Ya, kita akan buat di poin yang ketiga. Kita buat poin do dan sebelahnya don't. Ya, baik, kurang ke tengah ya. Saya izin hapus dulu supaya nikmat untuk dibaca. Do dan don't. Do artinya berarti boleh atau dianjurkan. Don't artinya tinggalkan, jangan dilakukan. Baik, yang pertama adalah niat yang lurus. Niat yang lurus. Apa dalilnya? Hadis dari Nabi Muhammad ya, bahwa Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, maka ketika kita ingin ziarah kubur, niatnya harus yang lurus. Jangan sampai salah. Contoh niat yang salah apa sih? Niat ziarah ke kubur misalnya untuk minta keberkahan dari si ahli kubur. Itu contoh niat yang salah. Maka niat yang benar yang lurus apa? Ya tentu kita menghidupkan sunnah Nabi dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menghindari yang dilarang. Nanti kita akan lengkapi poin per poin. Jadi yang pertama apa? Niat yang lurus. Ada juga kaidah di dalam sebuah literatur fikih ya,
bahwa rubba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang nampaknya sepele tapi menjadi berpahala besar karena niat yang benar. Misalnya contoh, menyingkirkan paku dari jalanan. Dia niatnya benar untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada orang terkena paku ini. Nampaknya sepele tapi pahalanya besar. Sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang berpahala besar tapi menjadi tidak berpahala karena apa? Niatnya yang salah. Orang sholat, haji, umroh, kurban, ria, pengennya dilihat supaya pamer. Dapat pahala nggak? Tidak. Ya, maka niatnya harus lurus. Malah jangan sampai karena niat yang salah kita jadi berdosa. Yang kedua, setelah niat yang lurus adalah kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, salam kepada ahli kubur. Baik, doanya bagaimana? Ya, nanti saya baca, mas-mas bisa ikuti, pendek ya. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum Daro qaumin mu'minin. Ya. Wa atakum wa atakum ma tu'aduna ma tu'aduna ghadan muajjalun godan muajjalun wa inna wa inna insyaallah insyaallah bikum lahikun. bikum la Ya, artinya kurang lebih seperti ini. Jadi pas mau masuk ke makam baca doa. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Ya. Keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah orang-orang beriman, ya makam maksudnya. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Insyaallah kalian akan segera mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, kalau amalnya soleh, pahala berarti kan surga. Sebaliknya, kalau amalnya buruk, dosa neraka. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kita yang masih hidup akan segera bertemu dengan kalian yang sudah mati, cepat atau lambat. Nah, jadi yang kedua apa? Membaca salam kepada ahli kubur dengan tadi caranya. Yang ketiga, C. Apa? Melepas sendal. Ya, dianjurkan melepas sendal. Baik. Dalilnya apa? Ya, hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang memakai sandal di area pemakaman atau di area kuburan. Maka Rasulullah menegur, ya sahibas sabtiyataini, wahai orang yang memakai dua sandal, alqihima, lepas sandalmu. Ya, jadi diutamakan melepas sandal. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Ya, diusahakan menghadap kiblat. Ya. Ketika mendoakan atau mungkin ketika membersihkan makamnya dari rumput-rumput, ya, diusahakan menghadap kiblat. Ya, dalilnya adalah hadis dari Barra ketika Nabi berada di Makbaroh apa? Mustaqbilal kiblah. Beliau menghadap kiblat. Ya, kiblatnya bukan murni ke barat ya, tapi agak sedikit serong. Nah, nanti bisa dicek lewat aplikasi Masa, sudah ada tuh fitur cek kiblat. Dan yang kelima itu adalah mendoakan. Nah, ini mendoakan mayit. Nah, jadi mendoakan mayitnya, bukan nanti minta kepada si mayit. Nah, apa doa yang dibaca? Terserah. Bisa doa yang kita baca saat sholat jenazah di takbir ketiga ataupun takbir keempat ya. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhirih. Ya, atau doa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, yang penting intinya doakan supaya dosa-dosanya diampuni, kuburannya dilapangkan, dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada setidaknya 5 poin yang dituntunkan ketika kita ziarah kubur. 1. Niat yang lurus. 2. Memberikan salam kepada ahli kubur. 3. Melepas sendal. 4. Menghadap kiblat. 5. Mendoakan mayit. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya Mas? Nah, sekarang kita pindah kepada yang don't atau jangan dilakukan. Yang pertama, jangan dilakukan saat ziarah kubur apa? Menduduki.
kuburan. Kata Nabi begini dalam sebuah hadis, jika kalian duduk di atas bara api, yang bara itu membakar pakaian dan kulit kalian, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur. Ya, berarti apa? Sangat berat, ya, ancaman bagi orang yang duduk di atas kuburan. Tapi kalau coba kita kiaskan, duduk nggak boleh. Berarti kalau nginjek kuburan boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Nah masalahnya banyak tuh orang yang nginjek kuburan, padahal udah tahu itu kuburan diinjek. Ya, jadi ini perlu untuk kita hindari. Ya. Dan yang kedua, yang juga dilarang adalah berdoa. Nah, berdoa kepada si mayit. Nah ini yang tidak boleh. Kalau dikerjakan, ini bisa menjadi perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillah", janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, "ma la yanfa'uka wa la yadurruka", yang kalau kalian berdoa kepada selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, juga tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun. Ya, fa in fa'alta, kalau kalian mengerjakan yang demikian, idzam minaz zalimin, sungguh telah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi mayat itu kan tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kepada kita yang masih hidup. Jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang jangan dilakukan adalah dua ini, tambah satu, ya, bahwa di dalam sebuah hadis dikutip juga di HPT jilid 1, ya, larangan, ya, bagi perempuan, ya, apa, untuk terlalu sering ziarah. Ya, jadi di dalam sebuah hadis Nabi, perempuan itu dilaknat kalau sangat sering, intensitasnya tinggi dalam berziarah. Jadi tetap boleh dianjurkan, tetapi tetap dijaga. Nah, tidak terlalu sering. Karena apa? Khawatirnya mungkin berlarut-larut sedihnya nanti, ya. Jadi dia tidak bisa mengikhlaskan apa yang sebenarnya sudah Allah ambil darinya. Nah, seperti itu. Baik, makna sudah, hukum sudah, tuntunannya yang dilakukan sudah, yang jangan dilakukan sudah. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Nah, ada pertanyaan nggak dari mas-masnya? Kira-kira, Mas Bintang. Saya mau bertanya Ustadz, Iya. lantas kenapa ada stigma bahwa Muhammadiyah itu melarang ziarah kubur? Apakah benar bahwa Muhammadiyah itu anti ziarah? Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Mas Bintang. Tentang isu di beberapa masyarakat, ya, Muhammadiyah itu anti ziarah atau anti tradisi. Ya, memang kalau kita coba googling, ya, ada setidaknya 4 artikel tuh yang membahas bahwasanya Muhammadiyah apakah betul anti ziarah atau anti tradisi. Jadi jawabannya tidak betul, ya. Muhammadiyah itu juga ziarah kubur, tapi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita buat diagram, ya Mas, ya, atau kita buat garis, ya, Muhammadiyah itu tidak berada di sisi ekstrim kiri yang apa? Yang anti ziarah, ya. Tidak berada di sini. Juga tidak ada di sisi yang ekstrim kanan, yang apa? Kebablasan. Kebablasan. Jadi kalau anti ziarah, nggak mau ziarah sama sekali. Enggak. Ya, kenapa enggak? Ya karena disyariatkan, kan ziarah sunnah. Muhammadiyah kan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kemudian tidak juga kebablasan. Apa contohnya kebablasan? Nih, berdoa kepada si mayit. Walaupun si mayitnya orang soleh. Ya, mentang-mentang mungkin dia orang soleh, berdoa kepada si mayitnya. Padahal kalau kita berdoa dimintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak juga di sini. Nah, di mana Muhammadiyah? Di tengah-tengah, di sini dia posisinya. Ya, yang intinya adalah syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ini, kerjakan yang ini, tinggalkan yang ini. Nah, baik. Mungkin untuk materi ziarah kubur kita adalah seperti ini. Semoga bisa dipahami.
Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Allah yang benar, segala salah dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.